Dan kita akan langsung berbincang dengan aktivis Indonesia peserta Global Summit Flotilla As'ad Aras Muhammad yang juga berasal dari Spirit of Aqsa yang turut mengalami penyiksaan selama diculik oleh Zionis Israel. As'ad, Assalamualaikum. Baik, kami masih mencoba untuk terhubung dengan As'ad Aras Muhammad yang merupakan salah satu WNI yang juga mengalami penyiksaan selama diculik oleh Zionis Israel yang baru saja tiba bersama 8 WNI lainnya hari ini. Seperti yang kita lihat, ini adalah penyambutan pada saat ke-9 WNI yang diculik oleh Zionis Israel tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Selain dari pihak keluarga, ada juga banyak supporter ataupun pendukung yang ikut menyambut ke-9 WNI yang turut serta dalam misi Global Summit Flotilla. As'ad, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. As'ad, kami bangga ya dengan As'ad yang tetap teguh berjuang dengan resiko yang berat, tentu saja sudah diprediksi sejak awal. Apa kabar As'ad? Alhamdulillah sehat dan bisa selamat Mas Iqbal. Oke, As'ad, kami sudah mendengarkan banyak cerita dan kesaksian ya dari teman-teman aktivis dari seluruh dunia yang ikut dalam Global Summit Flotilla. Saya ingat tahun lalu kita saat itu bersama Todi dan juga Abeng dan aktivis lain menjalani pelatihan ya pada saat skenario diculik oleh Zionis Israel. Cukup nyata pada saat trainingnya untuk menggambarkan bagaimana nanti pada saat diculik dan kapal kita dibajak. Apakah yang Anda alami sama dengan training atau jauh berbeda, As'ad? Ya Mas Iqbal, yang kita sama-sama dulu dapatkan training sejak di Tunis Mas Iqbal ya, itu sama semuanya yang kita dapatkan itu kita alami. Tetapi di lapangan ya ternyata jauh lebih besar dari itu, karena pada saat sesi training kita nggak ditembaki ya, hanya mendengarkan suara-suara tembak. Tetapi pada saat di atas kapal itu ternyata kapal kami ya, yang kapal terakhir Kasir Sadapat itu memang ditembaki walau tidak mengenai badan kami, hanya sebagai gertakan bagi para kami relawan di atas kapal. Itu kurang lebih 5 kali ada tembakan asap ya yang ditembakkan kepada kapal kami, Mas Iqbal. Oke, As'ad, mungkin training itu memang sudah dipersiapkan untuk istilahnya mempersiapkan mental teman-teman yang akan berlayar. Tapi tentu kita tidak bisa membandingkan dengan kondisi asli As'ad dan teman-teman alami. Nah, apakah perlakuan dari tentara Zionis Israel ini memang berbeda pada saat CCTV itu masih menyala dan pada saat CCTV sudah dirusak, kemudian kalian dipindahkan ke kapal mereka? Ya, jadi jarak puluhan meter, bahkan masih sekitar 100-an meter antara speedboat penjajah dengan kapal kami itu. Kamera CCTV di kapal kami itu sudah di-jam, Mas Iqbal. Jadi sudah tidak berfungsi. Akan tetapi syukurnya dari tim GSF ini sudah menempatkan hidden cam ya, hidden cam, kamera tersembunyi di satu tempat di atas kapal kami, sehingga masih ada dokumentasi yang bisa menjadi bukti nanti untuk tim GSF. Adapun bagaimana para penjajah ini, pasukan ini saat di atas kapal itu mereka memang tidak terlihat sangat frontal ya, kecuali yang kami rasakan itu memang ditembaki. Tetapi dari satu proses ke proses selanjutnya itu selalu meningkat intensitas kekerasannya, Mas Iqbal, seperti itu. Meningkat intensitas kekerasannya. Nah, seperti apa, karena banyak video yang beredar ya As'ad ya, perlakuan dari Itamar Ben-Gvir yang kita lihat mendapatkan kecaman luar biasa bahkan dari internal Israel sendiri. Nah, yang Anda alami seperti apa As'ad, dan apakah sampai saat ini ada luka yang Anda alami bisa ditunjukkan As'ad?
Alhamdulillah Mas Iqbal untuk saya pribadi tidak begitu banyak luka yang nampak ya. Walau beberapa hari setelah penyiksaan itu memang belum bisa makan karena yang kena pukulan itu kebetulan rahang sebelah kanan, kemudian paha yang diinjak dan itu alhamdulillah saat ini sudah pulih. Berbeda dengan ada rekan kami yang memang sampai hari ini masih merasakan ngilu dan sakit. Dan memang penyiksaan yang kami alami itu by proses Mas Iqbal. Mulai dari kami dipindahkan ke atas kapal perang penjajah, dari situ mulai kami disiksa. Jadi memang ada ruangan khusus yang kami sebut sebagai ruangan eksekusi, di mana setiap orang satu persatu dimasukkan ke dalam ruangan tersebut. Ada kontainer, jadi kami juga kaget ya, masuk ke dalam ternyata di dalam ruangan sudah ada 4 pasukan ya yang sudah standby dan langsung menghantam, memukul, dan ada yang juga disetrum ya, ada yang menggunakan benda tajam, sehingga beberapa rekan yang kita lihat ya di media sosial yang tersebar, rekan-rekan kita di GSF itu lukanya berbeda-beda Mas Iqbal, seperti itu. Dan tapi yang paling membuat kami marah ya sebenarnya bukan pada saat kami disiksa Mas Iqbal ya. Pada saat kami dipukul itu kami masih bisa menahan ya rasa sakit itu, tapi yang paling membuat kami marah itu sebagaimana yang tersebar di saat kami disuruh untuk bersujud ya di lantai dalam kondisi tangan terikat ya, dan di saat itu kami dipaksa untuk mendengarkan lagu-lagu kebangsaan Israel seperti itu. Oke. Jadi banyak yang menyebut itu humiliation atau dipermalukan begitu ya. As'ad, selain lagu kebangsaan Israel, Betul, apa yang betul sekali. Anda dengar yang keluar dari mulut para penjajah ini? Banyak Mas Iqbal ya, jadi kalau mereka melihat, dan mereka memang kan terkenal sebagai bangsa yang paling rasis ya. Ada rekan kami dari Afrika bahkan ditanya kenapa kamu hitam seperti itu. Ada dan umpatan dan hinaan itu hampir setiap saat mereka umpatkan dalam bahasa Ibrani ya. Sedikit yang kita bisa pahami jika mereka dalam berbahasa Inggris Mas Iqbal, tapi kebanyakan berbahasa Ibrani sehingga kami tidak paham apa yang mereka katakan kepada kami seperti itu. Oke, jadi berasal dari berbagai macam kewarganegaraan, kami pahami, termasuk ada teman-teman aktivis Yahudi juga yang ikut dalam misi tersebut dan diperlakukan secara dengan treatment yang rasis begitu ya. Nah, kalau Anda melihat, Betul. merasakan secara langsung di sana, apakah yang paling membuat As'ad ini merasa apa ya? Karena kami dengar ada yang mendapatkan suntikan juga. Ini perlu dikonfirmasi lagi, tapi setidaknya ada beberapa aktivis yang memberikan kesaksian, mereka disuntik dengan substance yang tidak substance asing begitu. Apakah Anda mendengar soal itu, As'ad, dari teman-teman aktivis? Kalau teman-teman kita di Indonesia mungkin alhamdulillah terselamatkan ya. Kami tidak atau belum mendapatkan info dari rekan-rekan dari negara lain terkait itu, meskipun di dalam proses di atas kapal ataupun di dalam penjara itu memang dalam keadaan mata tertutup diikat. Beberapa kali mereka memberikan minuman, akan tetapi kita menolak karena kita nggak tahu itu minuman apa, seperti itu Mas Iqbal. Oke. Jadi tidak ada yang tahu ya, karena dalam keadaan mata ditutup. As'ad, meskipun sudah menjalankan training atau latihan, tentu berbeda pada saat Anda mendapatkan mengalami langsung. Apa yang terpikir As'ad pada saat akhirnya diculik, kapal dibajak, kemudian dibawa ke kapal penjajah dan mengalami perlakuan yang tidak manusiawi dan dipermalukan seperti itu, As'ad? Apa yang Anda pikirkan? Kita kan berlayar kurang lebih 5 hari Mas Iqbal ya, terombang ambing ya,
dengan ombak yang tinggi, belum lagi bagi teman-teman yang mabuk. Kemudian harapan untuk cepat sampai ke Gaza itu sangat besar. Kalaupun tidak, bagaimana agar misi ini bisa selesai, karena memang eh, bukan hanya untuk menembus blokade Gaza membawa bantuan sampai ke Gaza, tetapi tujuan dari yang lain adalah agar narasi Gaza ini tetap naik seperti itu Mas Iqbal. Jadi pada saat kita di-intercept, kami menganggap bahwa sekarang telah dimulai, ya, perang narasi akan dimulai pada saat kami telah di-intercept seperti itu. Jadi kami memang pada saat mulai berlayar memang sudah siap dengan segala kondisi, bahkan dengan evaluasi sebelumnya, di mana rekan-rekan GSF yang berangkat dari Spanyol ternyata di-intercept di perairan Yunani yang tidak disangka oleh teman-teman kita sendiri. Olehnya kami pun saat berangkat dari Marmaris Turki itu sudah bersiap apakah besok atau lusa sudah di-intercept seperti itu Mas Iqbal. Oke. Dan alhamdulillah As'ad bisa berangkat dan berlayar ya. Setidaknya jika tahun lalu belum bisa, itu sudah menjadi persiapan untuk tahun ini akhirnya bisa berlayar. As'ad, tentu artinya perjuangan Anda ini terfokus kepada warga Gaza ya, Palestina yang sampai saat ini masih kesulitan mendapatkan bantuan atau kebutuhan dasar. Kita pahami bahwa Global Smooth Flotilla ini membawa bantuan medis, membawa kebutuhan untuk anak kecil, membawa makanan yang selama ini mengalami kesulitan masuk ke Gaza karena terus diblokade oleh Zionis Israel. Apakah Anda mengetahui bahwa warga Gaza sudah menyambut As'ad dan teman-teman di pesisir Gaza? Ya, Masya Allah. Betul Mas Iqbal. Jadi ada rekan kita memang yang tergabung dalam GSF itu memang mereka tinggal di Gaza. Jadi dan mereka sering mengirimkan, bahkan hampir setiap hari di saat kita masih training di Turki, mengirimkan video, mengirimkan foto-foto, ucapan bahwa kami menunggu kalian datang. Kami menunggu kalian di pantai Gaza. Jadi begitu besar antusias saudara kita di Gaza, meskipun mereka mungkin meyakini bahwa kecil kemungkinan bisa menembus blokade Gaza, tetapi dengan usaha besar yang kita lakukan, yang tergabung dari puluhan negara ini, membuat isu Gaza kembali naik, dan itu yang membuat mereka bahagia Mas Iqbal, seperti itu. Oke. Ini kan di interceptnya jauh ya As'ad ya, kalau dibandingkan dengan flotila yang sebelumnya, paling tidak lebih dekat ke pesisir Gaza. Nah, apakah itu sudah diprediksi bahwa Zionis Israel akan mengintercept jauh sebelum Red Zone? Ya, kami semua yang berada di atas kapal Kasir Sadabat ya, yang berisi 20 orang, salah satu kapal terbesar. Jadi ada total 52 kapal yang memang berlayar untuk menembus blokade Gaza. Beberapa kapal lainnya memang hanya sebagai observer boat, dan kapal yang kami naiki memang memiliki kecepatan di atas rata-rata kapal lainnya Mas Iqbal. Nah, kami juga pada saat hari pertama intercept, kami mendapat kabar bahwa sudah ada beberapa kapal rekan kita yang sudah diintercept. Jadi bagaimana strategi, nah itu langsung dari kapten kami yang menerima instruksi dari tim yang ada di darat pada saat itu, bagaimana manuver-manuver yang harus dilakukan. Dan tentu sebelum kita semua berlayar, para kapten ini juga sudah mendapatkan pelatihan khusus ya, yang berbeda dengan para partisipan. Jadi kami di intercept itu hari kedua dengan jarak, jika dicek pada saat itu di tracker, kurang lebih 130 mil laut dari pantai Gaza. Artinya memang sudah dekat Mas Iqbal. Dan rencananya pada saat itu memang karena akan ada badai besar ya. Jadi kami sudah bersiap untuk bersandar sebentar di tengah-tengah perairan antara pelabuhan Mesir ya. Pelabuhan Mesir, akan tetapi tidak sampai masuk Mesir.
hanya untuk lepas jangkar sebentar sampai badai itu berlalu, akan tetapi ternyata sudah diintercept duluan seperti itu. Dan memang kapal kami yang terakhir diintercept Mas Iqbal setelah semua kapal-kapal sebelumnya diintercept, dan selama perjalanan itu kami memang melewati ada beberapa kapal yang membuat kami terenyuh karena terombang-ambing di tengah-tengah lautan yang sahabat-sahabat kita sudah tidak ada di atas kapal tersebut. Oke, itu saya baru mendengar kali ini. As'ad, saya kutip ya kesaksian atau harapan dari Ibunda As'ad, Ibu Rabia ya. Saya dari kemarin sangat gelisah dan sudah ada firasat bahwa ada masalah yang terjadi. Di lain sisi saya bangga, kami bersyukur punya putra yang berjuang demi umat. Nah itu juga yang dirasakan, gelisah tapi juga bersyukur dan juga bangga, As'ad. Apa pesan Anda, As'ad? Karena dengan resiko yang sebesar ini Anda tetap memutuskan untuk berlayar. Apa pesan Anda kepada masyarakat Gaza maupun kepada dunia? Pesan kami kepada sahabat, ya teman-teman masyarakat Indonesia dan untuk dunia, bahwa apa yang kami alami berserta semua rekan-rekan yang bergerak ya dalam pelayaran untuk menembus blokade Gaza ini, kenapa kami bergerak ya, karena memang pemerintah dunia telah gagal sehingga kami berlayar seperti itu. Dan pesan kami bahwa yang kami alami penyiksaan, ya, pelecehan, kemudian kelaparan yang kami alami selama diculik oleh para penjajah ini, pesan yang ingin kami sampaikan bahwa ternyata yang kami alami itu belum sebanding, ya, belum ada apa-apanya dibanding apa yang dialami oleh saudara kita di Gaza, Palestina. Olehnya pesan kami fokus kepada apa yang terjadi di Gaza. Kenapa? Karena kami meninggalkan 9.600 tawanan Palestina lainnya yang masih mendekam, yang masih disiksa. Kami disiksa hanya beberapa hari, Mas Iqbal. Mereka bertahun-tahun dan tidak ada yang mendengar mereka. Olehnya harapan kami setelah kami kembali, insya Allah semoga rakyat ya Indonesia khususnya kembali sadar bahwa Gaza masih digenocide, bahwa Palestina masih terjajah, dan tugas kita sebagai bangsa Indonesia yang memang memiliki utang ya atas kemerdekaan Indonesia harus berbuat lebih untuk Palestina. Baik. As'ad, terakhir, apakah kalau ada kesempatan untuk berangkat lagi Anda akan berangkat setelah mengalami penyiksaan tersebut? Masya Allah, itu pertanyaan-pertanyaan yang juga kami lontarkan kepada teman-teman GSF, dan kami semua sepakat insya Allah akan berangkat lagi, Mas Iqbal. Alhamdulillah, insya Allah perjuangan ini tidak akan berhenti, perjuangan masih panjang, namun tentunya As'ad dan teman-teman sudah kembali ke Indonesia. Alhamdulillah, terima kasih As'ad, semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu. Tentu butuh waktu untuk pemulihan baik fisik maupun mental, namun semua kami doakan semoga teman-teman BNI bisa recover, bisa pulih dengan segera, karena tentu butuh fokus untuk kembali berjuang untuk Palestina. Terima kasih As'ad Aras Muhammad sudah bergabung dengan Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.